Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Mafiana, mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta, Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan bisnis plan dengan nama Basreng Gledek. Executive Summary. Nama usaha. Usaha yang akan kami jalankan adalah usaha makanan ringan bakso goreng kering atau biasa disebut basreng yang kami beri nama Basreng Gledek. Gledek di sini artinya menggelegar karena basreng yang akan kami jual bercita rasa pedas. Jadi pengambilan nama itu sesuai dengan produk basreng kami yang pedasnya menggelegar, membuat ketagihan siapapun yang mencobanya. Jenis usaha. Usaha ini bergerak dalam bidang makanan ringan, khususnya bakso goreng kering. Lokasi usaha. Usaha ini akan didirikan di Kartasura. Prospek pengembangan usaha. Usaha ini memiliki prospek untuk maju ke depannya, dikarenakan kegemaran masyarakat terhadap makanan bercita rasa pedas yang cukup tinggi. Makanan pedas dianggap oleh masyarakat umum dapat menggugah selera makan. Harga yang kami tawarkan juga sangat terjangkau, yaitu 5.000 per piece. Kedepannya, kami akan memperluas produksi dengan membuat makanan pedas lain seperti keripik kaca dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah pendahuluan. Indonesia merupakan salah satu negara yang masyarakatnya menyukai makanan pedas. Salah satu makanan pedas yang banyak diminati saat ini adalah keripik bakso goreng dengan taburan bumbu cabai dan racikan bumbu lainnya. Basreng berasal dari akronim bahasa Sunda, bakso digoreng. Adalah camilan khas Sunda yang terbuat dari olahan bakso ikan yang diiris tipis kemudian digoreng. Saat ini, bakso sudah mulai dikreasikan menjadi camilan atau snack kering yang sangat cocok untuk dinikmati saat bersantai. Keunggulan dari produk bakso goreng kering Basreng Gledek yaitu tidak mengandung zat kimia dan pengawet, renyah dan tahan lama sekitar 6 bulan penyimpanan. Dari sumber daya internal perusahaan, semua anggota dalam usaha ini memiliki bidang keahliannya masing-masing, baik di bidang keuangan, SDM, produksi, dan pemasaran, sehingga tidak perlu merekrut orang luar untuk menduduki posisi-posisi penting dalam perusahaan. Yang selanjutnya adalah analisis strategi. Analisis strategi ini dibagi menjadi dua, yaitu analisis eksternal dan analisis internal. Yang termasuk dalam analisis eksternal yang pertama yaitu analisis pelanggan. Pangsa pasar dari produk kami adalah remaja atau dewasa yang menyukai camilan pedas, dan untuk mengikuti tren pemasaran digital, kami juga memanfaatkan teknologi sebagai media pemasaran produk kami, seperti aplikasi Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, untuk kedepannya kami juga akan melebarkan promosi produk kami melalui e-commerce seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak, dan aplikasi lainnya. Selanjutnya adalah analisis pesaing. Pesaing dalam bidang usaha ini sangat banyak, maka dari itu diperlukan inovasi varian rasa dan juga memberikan diskon serta promo menarik agar mampu bersaing dengan kompetitor. Yang selanjutnya yaitu analisis pasar. Analisis pasar ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, segmentasi pasar. Segmentasi pasar dari produk kami yaitu semua jenis usia, dari usia anak-anak hingga usia tua dari berbagai daerah yang menyukai camilan pedas. Yang kedua, target pasar. Target pasar kami adalah semua orang yang menyukai camilan pedas. Yang ketiga, positioning. Banyaknya persaingan yang terjadi, kami berusaha untuk terus mempertahankan cita rasa basreng daun jeruk yang enak dan menjual dengan harga yang terjangkau oleh semua kalangan masyarakat. Yang selanjutnya adalah analisis lingkungan. Analisis lingkungan ini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu faktor ekonomi. Ekonomi di negara Indonesia akan mempengaruhi sebagian besar suatu usaha makanan ringan yang akan beroperasi di dalamnya. Kendati terimbas pandemi COVID-19, ekonomi yang digerakkan oleh konsumsi, bisnis, dan perdagangan makan ringan terus bertahan. Usaha makanan ringan ini bahkan menjadi solusi pergerakan ekonomi rakyat di tengah intaian kenaikan pengangguran dan penurunan penghasilan masyarakat. Lalu selanjutnya adalah faktor sosial dan budaya. Terjadinya perkembangan bisnis makanan ringan yang pesat didasari oleh perubahan budaya dan sikap masyarakat. Kebanyakan orang di zaman yang serba mobile ini menginginkan makanan yang praktis, murah, dan enak. Yang selanjutnya yaitu faktor teknologi. Kecanggihan dan perkembangan teknologi mempermudahkan para pelaku usaha untuk memasarkan produknya
ke pasar. Dan yang terakhir adalah faktor hukum. Setiap pelaku usaha makanan wajib untuk mengurus izin edar produk terlebih dahulu, karena produk mempengaruhi kesehatan, yaitu kesehatan tubuh. Maka dari itu, pengusaha makanan harus meminta izin BPOM terlebih dahulu sebelum mengedarkan produknya ke kalangan masyarakat luas. Analisis internal. Yang pertama, kekuatan modal. Modal usaha dari bisnis ini adalah modal pribadi. Yang kedua, produksi. Kami memiliki standar produk dengan memilih bahan yang berkualitas. Persediaan stok produk juga diperhatikan agar tidak habis masa layak konsumsi. Yang ketiga yaitu SDM. Tugas manajemen SDM yaitu mengelola manusia seefektif mungkin agar diperoleh SDM kompeten dan berdedikasi. Yang selanjutnya adalah analisis SWOT. Kekuatan atau strength. Kekuatan dari produk kami yaitu yang pertama memiliki cita rasa yang gurih, yang kedua harga terjangkau, yang ketiga bahan baku mudah didapatkan, yang keempat kualitas produk terjamin, dan yang kelima cocok untuk pecinta pedas. Kemudian kelemahan atau weakness. Kelemahan dari produk kami yaitu faktor kenaikan dari harga sembako juga mengurangi permintaan dari konsumen. Yang selanjutnya peluang atau opportunity. Basreng adalah salah satu camilan yang saat ini tengah populer. Olahan basreng ini terbuat dari bakso yang digoreng. Sudah tidak diragukan lagi bahwa olahan basreng ini memiliki cita rasa yang gurih dan enak, sehingga peminat basreng ini banyak mulai dari anak-anak hingga dewasa. Tingginya pecinta olahan basreng ini menjadi peluang bagi usaha kami. Yang selanjutnya yaitu kendala atau ancaman atau threat. Melihat dari banyaknya permintaan masyarakat dalam mengkonsumsi cemilan ini, maka persaingan dalam menjalankan usaha ini cukup banyak. Oleh sebab itu, kami berusaha menjaga kualitas yang terbaik dan pelayanan yang terbaik. Rencana pemasaran. Yang pertama, target pasar. Target pasar pada usaha kami yaitu semua kalangan, mulai dari anak-anak sampai kalangan dewasa. Karena rasanya enak, gurih, dan terjangkau sehingga dapat dinikmati oleh siapapun. Yang kedua, tenaga kerja. Agar kegiatan usaha basreng ini berjalan dengan lancar, maka harus memiliki tenaga kerja yang dapat meringankan suatu pekerjaan. Dalam pemilihan tenaga kerja harus dilakukan secara efektif dan selektif, di mana harus mengutamakan pekerja yang ulet dan mau untuk diajak kerja keras dan kerja tim. Yang ketiga, sasaran pembeli. Sasaran pembeli usaha yang kami jalankan yaitu mencakup semua masyarakat secara umum, baik itu anak kecil, remaja maupun dewasa. Dengan memberikan harga yang relatif murah, produk cemilan basreng bisa dibeli oleh siapapun dan menggunakan bahan makanan yang aman oleh kesehatan. Dan yang terakhir, strategi pemasaran. Untuk pemasaran basreng ini adalah dengan cara menawarkan kepada teman-teman kampus supaya basreng dari usaha kami lebih dikenal oleh masyarakat, maka kami memberikan nama yang unik untuk label basreng usaha kami. Selain itu, kami juga gencar dalam melakukan promosi dengan memanfaatkan media sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, serta marketplace. Rencana organisasi dan manajemen. Nama usaha Basreng Kledek. Nama pemilik usaha Rusdianita, Siska, Dina, dan Lisna. Alamat kantor berada di Pujangan, Kartasura. Bentuk badan usaha yaitu UMKM. Jumlah SDM yang kami miliki yaitu 4 orang. Struktur organisasi. Pemiliknya yaitu Siska, lalu di bawahnya yaitu ada produksi, pemasaran, dan keuangan. Produksi itu oleh Lisna, pemasaran oleh Dina, dan keuangan oleh Rusdianita. Rencana produksi dan operasi. Produk yang kami buat adalah basreng. Jenis produk merupakan makanan ringan, pedas, dan gurih yang disukai banyak orang. Produk yang sudah jadi akan dipasarkan melalui online shop dan dititipkan ke toko-toko terdekat. Manfaat dan kegunaan produk. Yang pertama, mengontrol nafsu makan. Yang kedua, membangkitkan mood. Yang ketiga, menjadi teman untuk mengerjakan tugas. Dan yang terakhir, menunda lapar. Proses pengerjaan yaitu dilakukan hari Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai dengan 12 siang. Peralatan yang kami butuhkan untuk menunjang proses produksi, yang pertama yaitu basreng kering siap kemas, yang kedua plastik, yang ketiga stiker. Proses produksi.
Yang pertama yaitu basreng ditimbang dengan bobot bersih 100 gram, lalu basreng dikemas ke dalam plastik klip. Sesudah itu maka diberi label stiker di bagian depan kemasan, lalu basreng siap untuk dipasarkan. Kapasitas produksi pada tahun 2022 rencana produksi yaitu 100 piece per bulannya, maka dalam 1 tahun yaitu 1000 piece. 2023 rencana produksinya yaitu 120 piece per bulan, maka jumlah total produksi dalam 1 tahun yaitu 1440 piece. Tahun 2024 rencana produksinya yaitu 160 piece per bulan dengan totalnya 1920 piece. Dan pada tahun 2025 rencana produksi yaitu 200 piece per bulan dengan total 2400 piece dalam 1 tahun. Yang selanjutnya adalah biaya pokok penjualan. Yang pertama, harga pokok produksi. Harga pokok produksi didapat dari total biaya dibagi dengan hasil produksi, yaitu 70.000 dibagi dengan hasil produksinya 14 piece, dengan total harga pokok produksinya yaitu Rp5.000. Yang kedua, harga jual. Harga jual ini didapat dengan cara harga pokok ditambah dengan laba. Harga pokoknya yaitu Rp5.000 dengan labanya yang kita ambil yaitu Rp3.000. Dengan total harga jualnya yaitu Rp8.000. Analisis keuangan. Yang pertama, pendapatan. Pendapatan ini didapat dengan cara hasil produksi dikali dengan harga jual lalu dikurangi dengan modal. Hasil produksi yaitu 14 dan harga jualnya 8.000 lalu dikurangi dengan modal 70.000, maka pendapatannya yaitu Rp42.000. Yang kedua, presentase laba. Presentase laba dapat diketahui dengan cara laba dibagi dengan modal lalu dikali dengan 100%. Labanya yaitu Rp42.000 dibagi dengan Rp70.000 dikali dengan 100%, maka presentase laba yaitu 60%. Biaya tetap terdiri dari biaya bahan baku dan biaya kemasan. Biaya bahan baku yaitu Rp50.000, biaya kemasannya yaitu Rp10.000. Biaya variabel. Biaya variabel ini terdiri dari biaya bensin yaitu Rp10.000, maka total semua biaya yaitu Rp70.000. Sekian presentasi dari saya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.